Morning Joshua Level, how are you today? Teacher harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya Joshua Level. Ya, ketemu lagi dengan Teacher Destiana hari ini tetap pada pembelajaran kita yaitu bahasa Indonesia. Okay? Before we start our lesson for today, kita akan berdoa masing-masing di dalam hati. Let's pray. Selesai. Oke, Joshua Level, sekarang kalian bisa buka bukunya di halaman 160 bagian D. Ya. Sudah dibuka bukunya, Joshua Level, halaman 160 bagian D. Menyajikan tanggapan terhadap isi buku fiksi atau non-fiksi. Ya. Nah, yang menjadi kompetensi dasar kita hari ini, yang pertama menelaah unsur buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Kemudian yang kedua, menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca secara lisan atau tertulis. Jadi melalui tujuan pembelajaran kita hari ini, Joshua Level, kalian diharapkan mampu menyajikan suatu tanggapan terhadap buku fiksi maupun buku non-fiksi yang kalian baca. Jadi bisa secara lisan maupun tertulis. Oke. Nah, Joshua Level berbicara tentang tanggapan terhadap isi buku fiksi atau non-fiksi. Berarti di sini kalian menyajikan tanggapan atau memberikan komentar tentang isi buku, ya. Nah, tanggapan yang bagaimana, teacher? Tanggapan tersebut bisa berisi gambaran kelebihan atau kekurangan isi buku yang sudah kalian baca. Ya, ingat. Tanggapannya bisa tentang gambaran kelebihan dan kekurangan isi buku yang sudah kalian baca. Kemudian, ketika kalian ingin memberikan tanggapan terhadap isi buku yang sudah kalian baca, maka kalian harus melakukannya secara objektif ya, Joshua Level. Ya, artinya objektif itu apa, teacher? Kenapa kita harus memberikan tanggapan terhadap isi buku yang sudah kita baca itu secara objektif? Artinya kalian tidak boleh mengurang-urangi atau menambah-nambahkan tentang isi buku tersebut, ya. Itu maksudnya ya, Joshua Level. Jadi kalau kalian ingin memberikan tanggapan terhadap sebuah buku, maka tanggapilah secara objektif. Nah, di slide teacher ada catatan, ya. Dalam menilai buku, kalian dapat menggunakan beberapa cara. Di sini teacher buat ada 3 cara. Yang pertama, membuat ringkasannya atau yang kita kenal dengan istilah sinopsis. Ya, kalian buat dulu ringkasannya atau sinopsisnya, lalu setelah itu kalian berikan komentar kalian atau ulasan kalian terhadap isi bukunya seperti apa. Oke, Joshua Level, itu poin yang pertama. Kemudian untuk poin yang kedua, mengomentari atau mengulas dahulu baru menyajikan ringkasan atau sinopsisnya. Jadi untuk poin yang kedua ini merupakan kebalikan dari poin yang pertama. Kalau tadi di poin pertama kalian buat dulu ringkasannya, kemudian kalian buat sinopsisnya. Kalau di poin kedua kalian komentari dulu, baru kalian sajikan sinopsisnya. Oke, itu poin yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini kita kenal dengan istilah campuran. Ya, kenapa campuran, teacher? Nah, maksud campuran di sini adalah kalian meringkas sambil mengulas atau mengomentari isi buku yang sudah kalian baca. Oke, yang pertama tadi, teacher ulang ya. Yang pertama tadi buat ringkasannya dulu, kemudian komentar, kemudian yang kedua komentari dulu, lalu buat ringkasannya, lalu yang ketiga campuran. Kalian bisa ringkas, kalian bisa meringkas isi bukunya atau buat sinopsisnya sambil mengulas atau mengomentari. Ingat ya, sambil, oke? Kata kuncinya adalah sambil untuk poin yang ketiga. Paham ya? Sampai di sini Joshua Level. Ya. Lalu teacher,
Kira-kira apa aja sih yang bisa kita komentari atau yang bisa kita tanggapi di dalam sebuah buku, baik itu buku fiksi atau buku non-fiksi? Ada ya, pasti ada. Dan tentunya berbeda antara buku fiksi dan non-fiksi, tidak sama. Oke, ada persamaannya tetapi ada juga perbedaannya. Nah, perhatikan slide-nya Joshua Level. Kalau dia buku non-fiksi, pada pembelajaran sebelumnya teacher sudah jelaskan kepada kalian perbedaan buku fiksi dan non-fiksi. Kalau buku non-fiksi berarti bersifat faktual, ya. Contohnya buku-buku yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Oke, contohnya adalah buku pelajaran kamu, buku bahasa Indonesia. Nah, bagian-bagian dari buku tersebut yang dapat kalian komentari itu adalah yang pertama, covernya, sampul bukunya. Oke. Kemudian yang kedua, di dalam buku tersebut di daftar isi kalian bisa melihat atau menjumpai adanya rincian subbab dari buku tersebut. Nanti kalian perhatikan di daftar isi ya. Di sana ada subbab, kemudian dari subbab itu ada lagi namanya judul dari subbabnya. Oke, nanti perhatikan di daftar isi. Kemudian yang keempat, isi bukunya itu juga bisa kalian komentari. Yang kelima, cara penyajian isi bukunya bagaimana. Oke, kemudian yang keenam, bahasa yang digunakan bagaimana. Kemudian yang ketujuh, sistematika penulisan bukunya seperti apa, itu juga bisa kalian komentari. Nah, itu untuk buku non-fiksi, buku yang bersifat faktual. Contohnya adalah buku-buku yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan seperti buku pelajaran, ya, biografi, dan banyak yang lainnya juga masih banyak ya. Kemudian bagaimana teacher dengan buku fiksi? Apa aja sih yang bisa kita komentari atau bisa kita tanggapi dari sebuah buku fiksi? Nah, khusus untuk buku fiksi yang bisa kalian komentari itu hanya ada 3 ya Joshua Level. Yang pertama tadi sama dengan buku non-fiksi, ada covernya atau sampul bukunya. Menurut kalian cover atau sampul bukunya itu menarik atau tidak, itu bisa kalian komentari atau bisa kalian tanggapi ya. Kemudian yang kedua ada rincian subbab bukunya. Nah, sama dengan buku non-fiksi itu juga terdapat di daftar isi. Kemudian yang ketiga ada judul subbab, judul dari subbab. Nah, itu semua ada di daftar isi. Oke. Rincian subbab buku dan judul subbab itu ada di dalam daftar isi bukunya. Oke. Ingat, buku fiksi berarti buku yang bersifat imajinatif. Ya, artinya bersifat hayalan, tidak nyata. Berbeda dengan buku non-fiksi yang bersifat nyata atau faktual. Oke, jadi inilah unsur-unsur yang bisa kalian komentari atau unsur-unsur yang bisa kalian tanggapi, baik itu di dalam buku fiksi maupun buku non-fiksi. Paham ya Joshua Level? Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan belajar bagaimana caranya menyusun sebuah tanggapan terhadap buku yang sudah kalian baca. Nah, di sini ketika kalian ingin menyusun sebuah tanggapan, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Ya, Joshua Level, yang pertama, kalian perhatikan jenis bukunya. Yang kita pelajari kan hanya 2, ya, ada buku fiksi dan non-fiksi. Jadi tentukan dulu jenis bukunya, apakah itu buku fiksi atau buku non-fiksi. Kemudian yang kedua, keaslian idenya. Nah, untuk keaslian ide ini bisa kamu temukan ketika kamu sudah membaca bukunya terlebih dahulu ya. Ini tidak akan bisa kamu tentukan apakah idenya itu asli atau tidak kalau kamu tidak baca bukunya ya Joshua Level. Iya, jadi nanti baca dulu bukunya, pahami, kemudian tentukan idenya. Apakah idenya itu asli atau tidak. Dan teacher rasa itu berkaitan dengan jenis bukunya ya. Iya, buku fiksi dan non-fiksi. Jadi kan perbedaannya sudah kelihatan ya. Dari nama bukunya aja kita sudah bisa melihat apakah idenya itu asli atau tidak. Oke, kemudian yang ketiga ada bentuk. Nah, itu jangan lupa ya.
Joshua level. Kemudian dari segi isi dan bahasanya, itu juga perlu kalian perhatikan. Dan yang terakhir adalah simpulan. Simpulan ini bukan terakhir, yang kelima. Simpulan ini sama dengan intisari, resume. Itu sama, hanya saja penggunaan istilahnya yang berbeda, tetapi pengertiannya sama ya, Joshua level. Ya. Nah, ketika kalian sudah memperhatikan hal-hal yang 5 poin tadi, yang pertama tadi jenis bukunya, keaslian idenya, bentuknya, isi dan bahasanya bagaimana, kemudian kesimpulannya. Nah, langkah yang harus kamu lakukan selanjutnya adalah menulis data buku yang dibaca. Ya, datanya itu dapat kamu lihat ketika kamu sudah membaca bukunya terlebih dahulu. Nah, ketika kamu sudah membaca bukunya, maka kamu akan mendapatkan data-data buku yang kamu perlukan, ya. Kemudian menulis ikhtisar isi buku. Nah, beda isi buku dengan ikhtisar isi buku itu berbeda ya, Joshua level. Jangan nanti kalian pikir isi buku dengan ikhtisar isi buku itu adalah sama. Tidak, oke? Nah, kalau isi buku itu adalah hal-hal penting atau informasi penting yang terdapat dari bukunya. Tetapi kalau ikhtisar isi buku, ikhtisar ini sama dengan kesimpulan, intisari, rangkuman, itu sama. Oke? Jadi intinya ikhtisar itu adalah ringkasan isi bukunya. Jadi nanti kamu tulis ringkasan isi bukunya itu apa. Oke, kemudian langkah yang selanjutnya, daftarkan butir-butir yang merupakan kelebihan dan kekurangan buku. Nah, tadi kan teacher sudah menjelaskan kepada kalian kalau kalian ingin memberikan komentar atau tanggapan terhadap buku, itu yang kalian juga bisa menanggapi atau mengomentari kelebihan dan kekurangan bukunya itu apa. Jadi nanti kamu catat dulu ya. Sesudah kamu baca bukunya, kamu pahami isi bukunya, tentunya kamu akan tahu apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari bukunya, ya kan? Nah, itu kamu catat agar kamu tidak lupa. Ya, Joshua level. Oke, next, menuliskan pendapat pribadi sebagai tanggapan atau isi buku. Nah, ini adalah langkah di mana kamu membuat pendapat, tanggapan atau komentar pribadi kamu terhadap isi bukunya ya. Jangan lupa tuliskan tanggapan, pendapat atau komentar pribadi kamu terhadap isi bukunya itu seperti apa. Oke. Nah, langkah yang terakhir, kamu gabungkanlah ikhtisar isi bukunya atau ringkasan isi bukunya tadi dengan tanggapan pribadi yang sudah kamu tuliskan tadi ya. Jadi dengan memadukan antara ikhtisar isi bukunya dan tanggapan pribadi yang tadi sudah kalian tuliskan, maka nantinya dia akan menjadi sebuah tanggapan yang utuh dalam bentuk tulisan ya, karena kan kamu menulis tanggapan. Nah, itu secara tulisan. Nah, untuk lisannya kamu bisa membacakan tanggapan yang sudah kamu buat tadi ya. Jadi beda tanggapan secara tulisan dan lisan. Kalau tulisan itu kamu tulis secara langsung tanggapan kamu seperti apa. Kalau lisan maka kamu sampaikan secara lisan. Oke? Paham ya sampai di situ? Joshua level, bagaimana langkah-langkah menyusun tanggapan terhadap buku yang kamu baca. Oke. Nah, di sini teacher juga akan memberikan kepada kalian beberapa hal yang harus kalian perhatikan ketika kalian akan mengomentari sebuah karya. Ya, ingat, sebuah karya. Jadi ini secara umum, bukan hanya buku fiksi atau buku non fiksi. Ya, karya itu banyak, bukan hanya buku. Film juga karya, ya kan? Jadi ini berlaku secara umum ya, Nak. Ya, yang pertama, kalian harus mengetahui karya apa yang ingin kalian komentari, ya. Nah, teacher udah sampaikan,
karya itu banyak, bukan hanya buku. Bisa film, kemudian kreasi seni yang lain juga banyak, ya. Kemudian yang kedua, ketika kalian ingin memberikan komentar, gunakanlah bahasa yang memang bahasa yang santun, ya. Nah, ketika kamu ingin memberikan komentar tentang suatu karya, ada beberapa hal yang dapat kamu komentari, ya. Yang pertama, kira-kira apa sih yang menarik dari karya tersebut? Contoh, teacher mau buat itu karyanya adalah film. Nah, setelah kamu tonton filmnya, kira-kira bagian mana yang menarik dari film tersebut? Oke. Kemudian ada juga bagian yang tidak menariknya kan dari film tersebut. Nah, itu bisa kalian komentari. Nah, inilah yang kita katakan dengan kelebihan dan kekurangan sebuah karya. Ya, ingat ini karya berarti dia secara universal atau secara umum. Kalau tadi sebelumnya kan kita membahas fokusnya hanya kepada buku, bisa buku fiksi maupun buku non fiksi, tetapi untuk yang ini adalah umum. Kemudian yang ketiga, bagian yang paling menimbulkan kesan khusus buat kalian itu bagian yang mana? Tentunya ada ya, contoh kalian menonton sebuah film, pasti ada bagian-bagian tertentu yang bisa yang menimbulkan kesan tertentu buat kalian. Contoh, ketika kalian nonton film, kalian merasakan perasaan yang sedih. Nah, itu merupakan contoh suatu kesan ya setelah kalian menonton film. Itu bisa juga kalian komentari. Kemudian yang keempat, bagaimana isi dan hasil karya tersebut setelah kalian baca atau kalian lihat. Jadi ini merupakan penilaian kalian terhadap karya itu bagaimana. Ya, itu poin yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalian buat pokok-pokok penting dari isi komentar kalian itu apa, ya. Buat dulu pokok-pokok pentingnya ketika kamu ingin berkomentar tentang suatu karya, ya. Kemudian dari pokok-pokok penting yang sudah kalian tulis tadi, yang sudah kalian catat tadi, untuk langkah yang selanjutnya kalian susunlah pokok-pokok penting tadi itu menjadi sebuah komentar, ya. Kemudian ingat, komentar itu harus memperhatikan fakta yang ada. Artinya kamu tidak boleh mengada-ada ketika kamu memberikan sebuah tanggapan atau komentar terhadap suatu karya. Contoh, teacher kasih contoh ya. Kamu ingin memberikan tanggapan atau mengomentari sebuah buku, ya, sebuah buku. Nah, buku yang ingin kamu komentari adalah buku pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ketika kamu ingin memberikan komentar terhadap buku bahasa Indonesia itu, kamu harus memperhatikan fakta-fakta yang ada di dalam bukunya, ya. Artinya kamu nggak boleh mengada-ada, tidak boleh juga mengurangi fakta yang ada di dalam isi buku tersebut. Bisa paham ya? Iya. Jadi karena buku pelajaran ini sifatnya adalah fakta, maka kamu tidak boleh menghilangkan fakta yang ada di dalam isi bukunya. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari tanggapan terhadap isi buku. Kalau kamu perhatikan dari sinopsisnya, contohnya adalah sinopsis ya. Kalau kamu perhatikan dari sinopsisnya, tadi teacher sudah sampaikan kalau sinopsis itu sama dengan ringkasan. Nah, berdasarkan ringkasan yang ada di slide ini, kamu coba kalian tentukan, ya, apakah itu termasuk ke dalam buku fiksi atau buku non fiksi. Mereka saling berjalan bareng setiap hari. Jemima dan Kena dekat dan juga Nick dan Stu. Sedangkan Reni hanya bermain rig untuk kameranya memfoto lingkungan sekitar. Nah, dari situ aja kita bisa melihat kalau sinopsis ini merupakan sinopsis dari buku fiksi, buku yang sifatnya hayalan atau imajinasi. Oke, ini adalah salah satu contoh sinopsis ya. Nanti kalian bisa baca masing-masing di rumah. Oke. Untuk feedbacknya Joshua Level,
Coba kalian buat atau kalian tuliskan, tidak usah dituliskan ya. Coba kalian buat satu contoh tanggapan atau komentar terhadap buku yang sudah pernah kalian baca. Lakukan secara lisan, artinya kamu buat dalam bentuk pesan suara atau voice note. Jangan lupa kirimkan ke teacher ya. Jadi maksud teacher seperti ini, komentarnya kalian kan pasti sudah pernah membaca buku ya. Jadi coba buat satu contoh tanggapan atau komentar kamu terhadap buku yang sudah pernah kamu baca secara lisan melalui pesan suara atau voice note. Paham ya untuk feedbacknya? Oke, sekian pembelajaran kita hari ini ya Joso Level, semoga bermanfaat buat kalian. Kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Oke, thank you.